Oke, nah jadi ini 0 ke barat daya ya, 135 derajat bisa diimplementasikan dengan susunan dua antena isotropik berjarak 0,3 lambda tadi dengan beda fasa yaitu minus 104 derajat ya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Ini bed jarak. Ini antena isotropisnya dengan jarak adalah seperti ini. Nah, bahwa tadi dijelaskan bahwa arah maksimum kan di utara ya. Ini arah maksimum tuh ada di utara dengan arah minimum ada yang di timur dan juga arah di barat daya. Nah, dalam kasus yang pertama ini sudah jelas bahwa disampaikan arah pancarnya adalah barat daya, berarti untuk nilai minimumnya ada pada posisi barat daya titik nol. Jadi nilai magnitud terkecil. Jadi nilai magnitud terkecil dari bentuk pola radiasi yang dihasilkan. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi terbukti bahwa tadi dikonsepkan barat daya itu adalah nol, maka di posisi barat daya adalah nol. Sedangkan nilai maksimum ada di titik utara. Nah, maka pasti dengan demikian bentuknya yang terbesar ada pada barat daya dan sudut yang dihasilkan memiliki beda fasa. Jadi beda fasa ya. Makanya dia lebih besar yang di bagian atas. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua ini dia ada pada timur laut. Minimumnya ada pada timur laut. Nah, berarti kan itu di tengah-tengah ya, teman-teman. Itu kalau mudahnya gini nih, kalau ada konteks soal melihat gambaran seperti itu, kalau antara barat daya atau timur laut ya, itu pasti nggak simetris tuh pola radiasinya. Pasti dia membentuk suatu pola radiasi yang unidireksional, tidak omni yang donat seperti gambar kedua. Itu udah dapat dipastikan. Kalau misalkan berarti uh, dari gambar grafik ini baik dia timur laut maupun misalkan utara, dia nolnya maksimumnya di timur laut, pasti dia bentuknya akan simetris, kan bola seperti ini. Kalau maksimumnya di sini, nolnya di utara, maksimumnya di timur, maka polanya akan berubah, maksimumnya di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dari sini bisa kita lihat bahwa 0 ke arah timur laut ya, timur laut 90 derajat, minus 90 derajat dari 0 ke sini minus 90 derajat. Bisa diimplementasikan dengan dua susunan antena isotropik dengan jarak yang tadi dia premier di luar dari bagian pusat, ini sekunder di luar dari bagian pusat premier dengan antena isotropik tadi berjarak 0,6 lambda dengan beda fasanya, maka akan beda fasa adalah 180 derajat. Ketika teman-teman lakukan perkalian diagram, maka dapat dipastikan bahwa nilai maksimum karena maksimumnya ada dua, jadi E1 dan E2 itu nilai maksimum sama-sama di utara, maka akan 2E kan? 2E, ketika dia 2E maka nilai di sini akan menjadi lebih besar. Nah, sedangkan kalau untuk yang di timur, baik timur positif, timur negatif, itu kan 0. 0 kalikan 0 maka akan bernilai 0, maka dia tidak akan ada nilainya. Nah, sedangkan bagaimana untuk konteks di luarnya, ini adalah pengaruh, ini adalah pola radiasi yang dihasilkan. Berarti ini dia berubah kan fasanya menjadi semuanya ke depan ini nih. Jadi akan berbeda fasa 180 derajat ini pek gitu. Makanya jadi ke depan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk konsep perkalian diagram. Saya harap teman-teman bisa paham ini dari bentuk dua dimensi grafis radiation pattern yang berdasarkan 306 derajat ya lingkaran. Nah, sedangkan ini kalau kita bentuk dalam nilai uh, pola grafiknya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Sama saja sih sebenarnya, ini dikalikan dengan ini maka akan menghasilkan grafis seperti ini. Nah, jadi telah kita sepakati sebelumnya bahwa diagram arah, medan maupun fasa dapat diubah-ubah
dengan mengatur distribusi arus pada masing-masing elemen antena. Pada subbab ini dipakai elemen antena isotropis dan kemudian dilihat pengaruh perubahan distribusi arus pada masing-masing elemen terhadap perubahan diagram arah dan fasa, gain, susunan, dan sebagainya. Jadi contohnya distribusi arus yang diamati ya. Jadi ada yang distribusi arus uniform dan juga ada distribusi arus non uniform. Oke, udah 5 menit aja nih. Nah, distribusi uniform. Jadi kalau kita lihat pengantar ya, kita memakai prinsip-prinsip yang sudah dipahami sebelumnya untuk menurunkan persamaan medan yang dihasilkan oleh susunan jumlah n antena isotropis. Jadi contoh lihat gambar seperti ini. Jadi disusun ya sebanyak n dengan jarak adalah d dengan sudut pi-nya 2 pi per lambda d cos. Ini umum ya, sudut umum. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kalau ada perbedaan fasa maka dia tinggal ditambahkan berapa ya. Karena di sini uniform maka tidak digambarkan perubahan fasa, tapi arah sudut dari titik observasi pada medan jauhnya saja dengan masing-masing jarak adalah d cos per pi-nya. Oke, titik referensi dengan normalisasi terhadap nilai 0, 0 atau EO. Jadi kira-kira seperti ini medan totalnya. Jadi ini ya 1 ditambahkan dengan nilai EJ omega yang pada antena 1, kemudian ditambahkan J omega 2 omega 2 pi ya untuk antena 2 dan seterusnya sampai antena yang ke n-1. Oke, kemudian yang kedua J eksponensial J pi-nya sama dengan, jadi tidak dimasukkan dengan nilai titik referensi. Ini kan titik referensi, maka J omega dan seterusnya ini kita lakukan substitusi kombinasi, didapatkan adalah persamaannya seperti ini. Sehingga kalau kita jabarkan ke dalam suatu persamaan perbandingan, medan total itu merupakan perbandingan seperti ini. Nah, sehingga dapat didapatkan medan total ternormalisasi ya. Jadi ternormalisasi pada titik referensi 1. Pada titik referensi 1 adalah seperti ini. Nah, jadi semuanya ini, karena tadi ini kita berbicara sudut, maka semuanya ini kurang dari zeta ya. Jadi kurang dari zeta, di mana zeta itu adalah n-1 per 2 sudut pi. Ini kan dirubah ya, dibalik-balik aja, dan pi 2 pi per lambda cos pi ditambahkan sudut yang sembarang. Karena kalau satu referensi ini kan berarti akan ada perubahan sudut ya. Ada yang lebih cepat mendahului dan ada yang tertinggal. D jarak tadi ya, untuk ini delta kecil itu adalah beda fasa antar catuan. Oke, tidak perlu saya jelaskan lagi. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan persamaan medan total ternormalisasi untuk referensi di titik sebagai berikut. Nah, jadi untuk nilai ternormalisasinya adalah seperti ini, tidak ada lagi dengan kaitan zeta-nya. Diagram fasa di samping berupa step function yang diberikan dari polaritas plus atau negatif harga total n-nya terhadap n-nya. Jadi n ini tergantung jumlahnya ya nanti. Selanjutnya kita akan pelajari menurut syarat medan maksimum dan minimum, area faktor, konsep gain susunan, dan tinjauan berbagai kasusnya. Nah, jadi seperti itu untuk akhir sesi part 4 modul 4. Oke, setelah ini saya akan membahas mengenai syarat batas, medan maksimum, dan minimum ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke modul part berikutnya. Oke. Oke.
Jadi perlu diingat-ingat ya teman-teman ya sebelumnya tadi.